Pak, lagi apa? Harusnya saya yang tanya kayak gitu. Pak Damar ngapain ada di tempat pembuangan sampah? Kalau saya kan emang kerja di sini, alias mulung di sini. Saya tadi habis buang sampah. Tumben Pak Damar buang sampahnya langsung ke sini. Biasanya kan di depan rumah udah ada petugas yang buang, Pak. Emangnya petugasnya nggak ada? Iya petugasnya lagi nggak ada. Terus sampah di rumah saya udah numpuk, makanya saya bela-belain datang ke sini buat buang sampah. Pak Jangkung, saya duluan ya Pak, udah malam. Sekarang waktunya kita mulai. Aku bakalan bikin bumbu mie untuk nanti dijual sebagai bumbu mie instan. Aku yakin orang-orang akan ketagihan. Oke, kita mulai dari campurkan semua bahan. Oke, semuanya sudah, tinggal diaduk. Aduk sampai semuanya merata. Aku nggak boleh ngaduk ngasal, nanti ketahuan kalau ini bumbunya bukan bumbu asli. Oh iya, ada yang aku lupa. Aku lupa buat masukin pewarnanya. Semuanya harus pakai pewarna biar bagus dan meyakinkan. Kalau nggak ada ini, nanti warnanya jadi aneh. Nah, kalau udah semuanya, aku tinggal masukin deh ke plastik cetak. Terus aku masukin minyak. Mas, kamu gak mau berhenti aja? Ini udah beberapa hari kamu berbuat curang kayak gini, Mas. Kamu gak takut kalau ada yang tahu sama perbuatan curang kamu ini? Jangan ajak aku debat, Bu. Kamu dari kemarin bilang hal yang sama. Kamu gak bosen? Aku cuma mau meyakinkan aja, Mas. Aku cuma gak mau kalau nanti kamu malah kena batunya. Bukannya dari awal itu kamu ya yang semangat banget kalau aku pakai ide ini. Kenapa sekarang kamu malah suruh aku buat berhenti? Kamu lupa? Aku sama sekali gak lupa, Mas. Itu sebelum aku sadar kalau yang kita lakukan itu salah. Sekarang aku mikir gimana keadaan pelanggan kamu yang makan mie instan yang kamu jual ini. Kalau mereka banyak yang sakit gimana? Aku yakin kalau semuanya nggak akan ketahuan kalau bukan kamu yang bocorin. Semuanya bakalan baik-baik aja dan aku yakin itu. Tapi kalau sebaliknya gimana? Sebelum semuanya terlambat, gimana kalau kita stop aja semuanya, Mas? Aku bener-bener khawatir. Aku takut bukan cuma sama keadaan pelanggan kamu aja, tapi sama kamu juga. Gimana kalau kamu masuk penjara? Kamu jangan overthinking terus. Belum tentu juga itu terjadi. Udah ya, jangan mikirin yang macem-macem. Gak akan ada apapun yang terjadi selama aku nggak ketahuan. Aku yakin kok semuanya bakalan aman-aman aja. Tapi aku tetap takut, Mas. Takut kalau orang-orang curiga. Kemarin aja ada yang protes, tapi kamu sama sekali nggak peduli. Panas juga ya hari ini. Ayo dibeli mie instan spesial. Harga murah, rasa dijamin bikin ketagihan. Saya mau 3 Pak, yang soto ya, kayak yang biasa, soto paling enak. Saya juga mau 3, yang goreng semua ya, Pak. Santai. Semuanya kebagian kok, nggak perlu khawatir. Makasih ya Pak Damar, mie-nya yang Pak Damar buat itu enak banget. Harganya juga murah, pantas aja banyak yang beli. Iya bener banget, gak kayak mie instan pada umumnya. Saya kalau lagi lapar selalu makan ini. Mie-nya banyak, harganya juga terjangkau, dan rasanya gak usah diragukan lagi, udah pasti enak. Kalau boleh tahu apa sih rahasianya Pak? Saya pengen tahu kenapa bumbunya bisa enak. Aduh, saya cuma pakai bahan-bahan yang biasa aja kok. Dan kebetulan emang resep turun-temurun. Makanya saya nggak bisa bilang. Makasih ya udah suka sama mie yang saya bikin. Wah, saya banget nih, saya gak tahu rahasianya. Ya udah deh, duluan ya Pak, mari. Iya, mari. Baru jualan sedikit aja udah banyak yang beli. Kalau dihitung udah hampir setengah. Bisa nih bentar lagi habis dan aku bisa pulang cepet. Gak salah kan aku pakai cara itu. Ada Bu Lucy dan Anne. Pasti mau beli ya Bu. Mau yang rasa apa nih Bu? Itu udah pasti Pak. Saya mau yang ayam bawang sama soto ya Pak. 3 aja. Yang ayam bawangnya 3. Oke siap Bu, sebentar ya. Ini Bu, mie-nya harganya jadi 10.000. Hah? Murah banget. Terakhir saya beli harganya masih 4.000 satunya. Iya Bu, karena Bu Lucy udah jadi pelanggan saya, makanya saya kasih diskon 10.000 dapat 3. Waduh, makasih banyak ya Pak Damar. Seneng nih saya kalau kayak gini. Sesekali ya, hahaha. Hahaha, boleh banget Bu. Itu kalau dibelinya tiap hari, pasti saya kasih deh diskonnya. Ibu, ayo kita pulang. Aku mau makan mie-nya. Ibu harus masak mie-nya yang enak. Iya sayang, sebentar ya. Nanti ibu masak. Tuh lihat kan Pak, anak saya aja udah gak sabar mau makan mie instan yang Pak Damar jual. Anak saya suka banget, tapi sayangnya gak bisa makan tiap hari. Kata dokter gak baik soalnya. Untuk anak-anak emang disarankan untuk tidak makan setiap hari Bu. Saya bisa paham kok, anak saya juga sama. Oh iya, saya sampai lupa belum ngasih uangnya. Sekali lagi makasih ya Pak. Kalau gitu saya duluan. Ayo Ana, kita pulang. Iya sama-sama Bu, hati-hati di jalan.
Selagi belum ketahuan, aku nggak bakalan berhenti. Rugi banget kalau aku berhenti dan mengganti dengan bahan yang aman. Kalau kayak gini kan bisa dapat untung yang banyak daripada pakai bahan yang aman, untungnya cuma sedikit. Pak Damar belum lewat kan ya? Aku udah gak sabar nih mau beli mie instan yang dia jual. Biasanya jam segini udah datang, tapi kok nggak ada ya? Mana sih dia? Pasti lagi nungguin Pak Damar lewat ya. Iya Bu Sari, saya lagi nunggu Pak Damar. Mau beli mie-nya dia. Enak loh Bu mie-nya. Harganya juga murah banget. Saya kemarin beli 3 cuma 10.000 aja. Kalau kita beli di warung kan harga satu aja udah 4.000. Bahkan ada yang udah 5.000. Nah bener banget Bu, saya beli di warung harganya 5.000 satu. Mending beli di Pak Damar 10.000 dapat 3. Ya maklum lah, namanya juga ibu-ibu pasti milih yang murah tapi enak. Tapi kayaknya belum lewat deh Pak Damarnya. Atau nggak jualan ya? Oh, gak mungkin gak jualan. Tadi saya ketemu sama Bu Hindun. Dia bilang suaminya jualan kok. Mungkin lagi rame Bu, makanya belum lewat ke sini. Ya mudah-mudahan aja sih. Akhirnya datang juga nih Pak Damar. Saya udah nunggu dari tadi loh Pak. Maaf ya ibu-ibu, tadi banyak yang beli. Jadinya saya agak sorean lewat sininya. Bu Hihi dan Bu Sari mau beli yang mana nih? Saya yang biasa aja Pak, soalnya lebih suka yang itu. Tapi kali ini belinya 2 aja. Sama, saya juga ya. Saya beli 2. Ini Bu mie-nya. Makasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama. Bu, Pak, saya duluan ya. Saya seneng deh, saya bisa dapat diskon terus. Bu Hihi dan Bu Sari kan pelanggan saya. Saya seneng deh kalau kalian sering beli. Makanya saya juga mau kasih kalian diskon. Sekali lagi makasih ya Pak. Saya mau masak ini buat nanti malam. Anak sama suami saya pengen banget kayaknya. Emang paling enak kalau dimakan malam-malam sih Bu. Kalau gitu saya duluan ya Bu Hihi. Mari Bu. Mie-nya kayak ada bau aneh sih. Apa cuma perasaan aku aja? Mungkin karena kena panas jadi ada bau yang kurang enak. Kayaknya aman deh. Aku bisa pulang sekarang. Mumpung nggak ada yang lihat. Pak, lagi apa? Harusnya saya yang tanya kayak gitu. Pak Damar ngapain ada di tempat pembuangan sampah? Kalau saya kan emang kerja di sini, alias mulung di sini. Saya tadi habis buang sampah. Tumben Pak Damar buang sampahnya langsung ke sini. Biasanya kan di depan rumah udah ada petugas yang buang Pak. Emangnya petugasnya nggak ada? Iya petugasnya lagi nggak ada. Terus sampah di rumah saya udah numpuk. Makanya saya bela-belain datang ke sini buat buang sampah. Pak Jangkung saya duluan ya Pak. Udah malam. Aneh banget Pak Damar. Gelagatnya kayak mencurigakan. Pak, aku nemuin ini tadi. Ini apa Bu? Ini pewarna tekstil dan zat berbahaya Pak. Aku tadi nemu di sana. Aku juga lihat Pak Damar yang buang ini. Kayaknya ada yang gak beres nih sama Pak Damar. Aku ngerasa ada yang disembunyikan. Ngapain juga dia buang ini? Buat apa barang-barang ini? Gak mungkin cuma kebetulan kan? Aku juga mikirnya kayak gitu Pak. Bukan maksud curiga, tapi aku punya firasat yang buruk. Ibu, perut aku sakit Bu. Tolong aku Bu. Aku gak mau perut aku jadi sakit kayak gini. Tolong aku Bu. Kamu yang sabar ya nak. Kita tunggu ayah kamu. Nanti kita ke dokter sama-sama. Tapi perut aku sakit Bu. Aku gak mau lagi makan mie Pak Damar. Perut aku jadi sakit. Kenapa jadi kayak gini ya? Jangan-jangan ada sesuatu dalam mie yang dijual sama Pak Damar. Yang sabar ya nak. Kita ke rumah sakit. Tunggu ayah kamu dulu. Aduh Bu, perut aku sakit banget ini. Aku gak kuat Bu. Ya ampun Mas, kamu kenapa Mas? Kamu gak apa-apa kan? Perut kamu kenapa? Aku nggak tahu Bu, tapi kayaknya setelah makan mie yang kamu bikin perut aku jadi mual dan sakit banget. Jangan-jangan benar lagi kalau mie Pak Damar itu ada sesuatu yang aneh. Ya udah kita langsung ke rumah sakit aja ya sekarang biar ibu yang bawa mobilnya. Ayo kita ke rumah sakit. Hei monyet nakal, turun kamu. Udah berapa banyak buah saya yang kamu curi, hah? Dasar monyet nakal. Dasar ya monyet nakal. Awas aja kalau dia ngambil buah-buahan aku lagi. Aku bakalan tangkap dia, terus aku kasih dia ke kebun binatang. Itu kayak Bu Hihi. Bu, mau kemana Bu? Buru-buru banget. Saya mau ke apotek Bu. Beli obat buat siapa Bu? Buat anak sama suami saya. Kebetulan mereka itu lagi sakit. Mereka keracunan setelah makan mie yang saya buat. Itu loh mie yang dibeli dari Pak Damar.
Hah? Kemarin saya dan suami saya juga sama, Bu. Kalau anak saya untungnya gak parah. Saya pikir cuma saya yang keracunan. Ternyata suami dan anak Bu Hihi juga. Wah, ini sih udah fix ada yang gak bener sama mie yang dijual Pak Damar. Saya juga mikirnya kayak gitu, Bu. Tapi saya lagi nggak fokus buat ngurusin itu dulu. Saya mau fokus buat kesembuhan suami dan anak saya. Semoga cepet sembuh ya, Bu. Rajin minum air putih. Kemarin saya juga gitu. Alhamdulillah sekarang udah sembuh. Makasih banyak ya Bu Lusik. Kalau gitu saya pamit. Mari Bu. Ya Tuhan, kasihan sekali. Semoga suami dan anaknya Bu Hihi bisa cepet sembuh deh. Kayaknya aku gak bakal beli lagi minyak Pak Damar deh. Aku kapok, minyak Pak Damar bener-bener bikin keracunan. Kenapa sama gerobak aku? Kenapa tiba-tiba jadi berat gini sih? Perasaan tadi nggak seberat ini deh. Sekarang malah nggak bisa didorong. Aduh, kenapa jadi berat gini sih? Nggak mungkin kalau tenaga aku yang lemah kan? Aku nggak lemes kok. Tapi kenapa aku nggak bisa dorong gerobaknya? Loh, kenapa nih? Kok mie-nya jadi pada jatuh kayak gini sih? Sebenarnya apa yang terjadi? Lihat itu Pak, kayaknya ada yang aneh deh sama Pak Damar. Masa minyak pada tenang terus jatuh sendiri gitu sih? Ini pasti ada yang gak beres. Kamu bener Bu, atau jangan-jangan ini emang ada hubungannya sama sampah yang dibuang sama Pak Damar ya? Bisa jadi sih Pak, tapi kita gak bisa nuduh sembarangan. Kita harus cari bukti, soalnya takut nanti kita salah nuduh. Kamu bener Bu, kita harus hati-hati. Mungkin aja ada hal lain yang terjadi. Untuk jaga-jaga kita jangan beli mie Pak Damar dulu. Aku setuju Pak, kita lihat aja nanti jadinya kayak gimana. Nggak mungkin kalau cuma kebetulan. Tapi aku nggak tahu kenapa kalau itu bisa terjadi. Sebenarnya ada apa sama aku? Kok jadi gini? Kamu itu kenapa gerobak? Gara-gara kamu aku jadi nggak bisa jual semua minyak. Bahkan lebih anehnya lagi, semua mie jadi nggak bisa aku jual karena pada jatuh. Akhirnya kamu pulang juga, Mas. Kenapa kamu? Biasanya kan aku emang pulang jam segini. Tadi banyak warga yang kesini. Mereka protes karena banyak yang ngeluh kalau perutnya sakit setelah makan mie yang kamu jual. Halah, nggak bener itu. Mereka pasti bohong. Sepanjang jalan tadi nggak ada tuh yang protes ke aku. Ya mana aku tahu Mas, aku kan juga nggak tahu apapun. Tiba-tiba aja mereka tuh datang dan marah-marah. Aku takut Mas, kalau mereka lihat kamu nanti malah tambah marah. Udah banyak yang protes. Mending kamu stop curang ya Mas. Ngapain aku stop? Kamu tinggal bilang aja ke mereka kalau itu kesalahan mereka. Mereka salah cara masaknya. Makanya kayak gitu. Simple kan? Nggak perlu sampai stop segala. Tapi Mas, aku bener-bener khawatir. Ah, udah deh. Aku capek mau istirahat. Aduh, gimana caranya bilang ke Mas Damar ya? Aku bener-bener gak tahu harus gimana. Kenapa nggak ada satupun yang beli ya? Aku udah jualan keliling dari pagi sampai sore kayak gini. Nggak ada tuh satupun yang beli. Orang-orang pada kenapa sih? Pak, Bu, nggak mau beli? Biasanya kan kalian suka beli. Kenapa kalian cuma lewat aja? Mereka ini nggak akan pernah mau beli lagi, Pak. Kamu udah bikin semua orang jadi masuk rumah sakit. Ngomong apa sih, Pak? Emangnya saya ngelakuin apa? Jangan asal ngomong ya. Ngaku aja deh Pak, Pak Damar ini kan pakai bahan apa sih? Kenapa kita semua yang beli dan makan mie yang Pak Damar jual malah sakit perut? Saya dan anak saya sampai harus masuk ke rumah sakit. Jangan salahin saya ya Pak, itu mah emang perut kalian aja yang nggak bener. Mie saya emang pakai bahan yang berkualitas, nggak mungkin kayak gitu. Terserah deh kalau Pak Damar nggak mau ngaku. Saya yakin kok nggak bakalan ada yang beli mie Pak Damar lagi. Tuh, lihat kan Bu, orang-orang udah gak ada lagi yang percaya sama Pak Damar. Iya, kamu bener Bu. Orang-orang udah nggak mau lagi beli mie-nya Pak Damar. Mereka udah sadar kalau ada yang nggak beres sama mie Pak Damar. Kita harus bertahan untuk tidak membeli mie Pak Damar. Anggap aja ini hukuman sosial buat Pak Damar. Setuju Bu, hukuman sosial itu pantas didapatkan buat Pak Damar. Ayo kita pulang Bu. Kenapa perasaan aku jadi nggak enak ya? Dari kemarin aku jadi nggak pernah tenang. Ah udahlah, mending aku fokus bikin bumbu mie aja. Kenapa aku jadi semakin takut ya? Suara anginnya kok makin kenceng. Apa ini? Kok jadi banyak mie gini? Aduh, tolong. Ya ampun Mas, kenapa banyak mie gini? Terus itu apa? Kenapa ada mie kering besar kayak gitu? Mas Damar, kamu di mana Mas? Jangan tinggalin aku Mas, Mas Damar. Ini kenapa banyak mie ya? Apa jangan-jangan terjadi sesuatu? Semalam sih saya dengar Pak Damar itu teriak-teriak dari dalam. Tapi saya nggak berani lihat, soalnya takut kalau Pak Damar lagi berantem sama Bu Hindun. Wah, kalau kayak gitu berarti ada yang nggak beres nih sama Pak Damar. Tapi udahlah, nggak usah dipikirin. Ingat, Pak Damar itu udah berbuat curang. Mungkin aja kan kalau ini azab buat dia. Udahlah, ini bukan urusan kita. Mending kita pergi aja. Tuh, lihat kan Bu, rumahnya Pak Damar jadi banyak minyak gitu. Saya gak bohong Bu.
Waduh, ini sudah gak benar Bu. Kayaknya beneran ada yang aneh deh Bu. Tapi kenapa ya rumahnya jadi banyak mie gini? Tapi Pak Damar sama Bu Hindun kemana Bu? Kalau itu saya gak tahu. Coba aja kita ketuk pintunya. Bu Hindun, Pak Damar, permisi. Kayak gak ada orang deh Bu. Mungkin aja udah pada pergi. Bisa aja sih Bu, tapi saya tuh masih kepikiran sama mie yang banyak ini. Kenapa bisa sebanyak ini? Apa mungkin Bu Hindun dan Pak Damar bertengkar, terus mereka main lempar-lemparan mie? Gak tahu Bu, kita tunggu sampai besok aja. Kalau besok beneran gak ada apa-apa, kita langsung lapor aja sama Pak RT. Saya yakin Pak RT juga gak tahu kemana Pak Damar dan Bu Hindun. Bener Bu. Bu Lucy, permisi Bu. Bu Lucy, ini saya Bu Hihi. Ada apa Bu? Kenapa ya Bu? Ini saya bawa mie Bu. Kebetulan saya lagi bikin mie buat anak saya. Tenang aja Bu, semuanya saya bikin sendiri. Dari mulai mie, kuah, sampai bumbunya, semuanya asli saya yang bikin. Wah, makasih banyak ya Bu. Ibu tahu aja kalau semenjak kejadian Pak Damar, saya jadi takut beli mie instan. Mau bikin sendiri juga suka bingung sama resepnya. Itu sebabnya saya ngasih Bu Lucy mie. Kalau Bu Lucy mau, saya bisa loh ngajarin Bu Lucy. Wah, serius Bu, saya mau banget bisa bikin mie kayak gini, biar bisa tahu aman atau enggaknya buat anak saya. Dengan senang hati Bu, saya juga sama kayak Ibu. Takut kalau beli sembarangan, jadinya bela-belain bikin sendiri. Ya meskipun agak repot, tapi demi anak dan suami sehat, bakal saya lakuin. Bu Hihi mau masuk dulu gak? Kita ngobrol di dalam. Nanti aja Bu, saya masih harus nyuapin anak saya. Dia lagi ngambek soalnya. Kalau gitu saya duluan ya Bu.